Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Al-Khasirun Yawma Yub'atsun, di mana buku ini membahas tentang golongan-golongan yang merugi kelak pada hari kiamat. Dan kita sekarang masih dalam pembahasan golongan yang kedua, yaitu orang-orang munafik. Di mana pada pertemuan terakhir kemarin kita membahas tentang sifat-sifat mereka. Bahwasanya di antara sifat mereka adalah yang pertama yang sudah kita bahas kemarin, mereka senang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka senang membuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan itu diantaranya adalah mengubah syariat-syariat Allah, mengubah hukum-hukum Allah, kemudian berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menampakkan keislaman sejatinya mereka benci dengan Islam, dan hal-hal yang semisal dengan itu. Ini contoh yang pertama, sifat dari orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, keimanan mereka menyelisihi keimanan para sahabat, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Tapi orang-orang munafik, mereka jauh lebih memilih untuk menyelisihi keimanannya para sahabat. Karena mereka memang sejatinya benci dengan Islam, sehingga mereka membenci para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membenci Nabi langsung sulit, karena kaum muslimin sudah percaya dengan Nabi. Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara misi supaya mereka bisa merusak Islam adalah dengan cara masuk dari dalam lalu mencabik-cabik kehormatannya para sahabat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kemarin kami tambahan sedikit mengenai masalah orang munafik berkaitan dengan sahabat. Mereka itu suka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari pemahaman orang-orang munafik ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan sedikit mengenai sifat-sifat orang munafik. Kemarin kita sudah bahas 2, insyaallah sekarang kita akan membahas lagi, menambahkan beberapa sifat yang ada di dalam buku ini. Baik para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis mengatakan, yatakasaluna fis salati wa yukhadi'un Allah. Di antara sifat orang-orang munafik yang sangat melekat pada diri mereka, mereka itu yatakasaluna fis salah. Mereka malas untuk menunaikan salat. Mereka merasa berat sekali untuk menjalankan ibadah salat 5 waktu, terutama subuh dan isya, terutama subuh dan isya. Karena pada saat itu subuh dan isya adalah waktu yang sedikit sekali orang melihat, karena gelap, nggak terang. Jadi mereka mau salat tapi nggak dilihat orang, malas sekali gitu. Jadi di antara sifatnya orang-orang munafik adalah mereka sukanya malas, merasa berat. Untuk menjalankan salat itu rasanya sangat berat sekali. Wa yukhadi'un Allah, dan mereka mencoba untuk menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di sini disebutkan, qala Allah ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khadi'uhum, namun justru sebaliknya Allah lah yang tipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka orang-orang munafik berdiri untuk menunaikan salat, untuk menegakkan salat, qamu kusala,
mereka menunaikannya dengan rasa malas. Mereka menunaikan sholat dengan rasa yang sangat malas. Yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ketika mereka sudah sholat, ya, berdirinya itu udah malas. Ketika sudah sholat, sudah mulai ikut sholat, melaksanakan sholat, yura'una an-nas, mereka berharap bisa dilihat oleh manusia. Riya, ingin dilihat amalannya oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka orang-orang munafik ketika sholat tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Subhanallah. Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di sini mengabarkan atau menafsirkan ayat ini, yukhbiruna ta'ala 'anil munafikina bima kanu 'alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang hakikat orang-orang munafik dalam ayat tersebut. Min qabihis sifati wasyana'i'is simati. Di antaranya adalah betapa buruknya sifat mereka dan betapa hinanya kebiasaan mereka. Ciri khas mereka itu sangat buruk. Sifat dan ciri khas mereka itu sangatlah buruk. Wa anna tariqatahum mukhada'atullahi ta'ala. Dan di antara cara mereka untuk mengelabuhi kaum muslimin atau dalam beramal itu, di antara cara mereka dalam beramal, mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhada'atullah, mereka ingin menipu Allah. Maksudnya adalah bima azharuhu minal iman wa abtinuhu minal kufran. Bima azharuhu minal iman wa abtanuhu minal kufran. Mereka menampakkan keimanan, namun di sisi lain mereka menutupi kekufuran. Mereka menampakkan keimanan, namun mereka menutupi kekufuran mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka menampakkan keislaman seakan-akan mereka adalah saudara muslim, saudara seiman, tapi padahal di batin mereka itu ada kekufuran, ada kebencian kepada Islam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ulama yang lain semisal Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga mengatakan dalam kitab tafsirnya, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi wa huwa khadi'uhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menipu mereka. Maksudnya adalah huwallazi yastadrijuhum fi tughyanihim wa dhalalihim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat mereka itu terkena istidraj dalam kedurhakaan mereka, dalam kesesatan mereka. Kalau seseorang sudah terkena istidraj, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, itu sangat berbahaya, sangat ngeri. Orang-orang yang terkena istidraj, yang diberikan istidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya itu penuh dengan tipuan. Mereka kira ini adalah nikmat dari Allah, namun sejatinya ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya istidraj itu adalah sebuah kenikmatan yang diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kenikmatan yang diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pelaku maksiat. Dan mengenai istidraj ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-An'am ayat ke-44. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan apa saja yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukakan kepada mereka pintu-pintu semua kesenangan. Semua pintu-pintu kesenangan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang terkena istidraj, orang yang diulur kenikmatannya di atas kemaksiatan.
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai mereka berada dalam puncaknya kesenangan, sampai mereka orang-orang yang di istidraj ini merasakan puncaknya kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Akhadnahum baghtah, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan azab dia dengan secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, lalu dia atau mereka langsung merasa kaget, langsung merasa terdiam, ya, nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi inilah ngerinya istidraj, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang berbuat maksiat, kok merasa rizkinya lancar, rizkinya itu gak ada rintangan, bahkan nambah terus, padahal sholat tidak, ya, baca Quran tidak, bahkan bermaksiat kepada Allah, kerjaannya pun penuh dengan keharaman, tapi rizkinya lancar. Hati-hati, sangat dikhawatirkan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut berada dalam puncaknya kebahagiaan, akan datang azab Allah secara tiba-tiba, dan orang itu akan merasa kaget dengan apa yang terjadi. Dan azab yang paling ngeri adalah azab yang membuat dia mati di atas kemaksiatan, belum sempat bertaubat. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Nah, orang-orang munafik ini diulur kenikmatannya oleh Allah. Mereka merasa senang dengan tipuan yang mereka lakukan, dengan topeng yang mereka gunakan. Tapi mereka tidak menyadari bahwasanya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tipu mereka. Mereka merasa dalam kebenaran, tapi sejatinya mereka pada kesesatan. Huwallazi yastadrijuhum fit tughyanihim wa dhalalihim wa yakhdhuluhum 'anil haqqi wal wusuli ilaihi fid dunya wa kadzalika fi yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka merasa sulit untuk meraih kebenaran. Di mana? Di dunia dan juga di hari kiamat nanti. Atas apa yang telah mereka lakukan, atas apa yang telah mereka perbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati orang-orang munafik itu sulit untuk menerima hidayah, kebenaran, dan jalan yang lurus. Jalan yang terang di muka bumi ini Allah jadikan gelap untuk mereka, karena perbuatan mereka sendiri ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di hari kiamat mereka juga tidak akan mendapatkan cahaya. Dan ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ingatlah pada hari ketika orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil sedikit cahaya dari kalian. Kami ingin bersama dengan kalian, berjalan bersama, melewati kegelapan ini. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qila irji'u, dikatakan kepada orang-orang munafik, kembalilah kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian kembalilah ke belakang, coba cari cahaya kalian di belakang sana. Faltamisu nura, carilah cahaya kalian sendiri di sana. Ini cahaya kami masing-masing, ya, nggak bisa dibagi-bagi. Ya, enak banget. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka kembali, benar-benar kembali mencari cahaya mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang munafik sedang mencari cahayanya di belakang sana, tiba-tiba di antara mereka dipasang sebuah dinding pemisah
yang berpintu. Jadi ketika orang-orang mukmin yang laki-laki maupun perempuan sedang berjalan mereka dengan membawa cahaya mereka masing-masing, sementara itu orang-orang munafik sedang ke belakang mencari cahaya mereka masing-masing juga, sedang mencari nih, tiba-tiba ada sebuah dinding yang menghalangi dua kelompok tersebut. Bruk. Yang mana dinding ini sebelahnya, ya di dalamnya itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang di luar atau sebelahnya lagi itu ada azab. Dinding yang sebelahnya rahmat adalah dinding yang berada di dalam. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Sementara dinding yang sebelahnya ada azab itu adalah lokasi yang di luar. Azab untuk orang-orang munafik. Ketika mereka sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik kemudian berteriak kepada orang-orang mukmin yang berada di sebelah mereka sana, yang jauh di sana, yang tertutup dengan dinding. Mereka berteriak kepada orang-orang mukmin dan mukminat, bukankah kami dulu bersama kalian? Bukankah kami dulu di dunia bersama dengan kalian, sholat bersama kalian, beribadah dengan kalian, agamanya juga kita sama? Mereka berteriak seperti itu. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Lalu kata orang-orang yang beriman, mereka menjawab teriakan dari orang-orang munafik, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, kalian bersama dengan kami. Akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri, dan kalian hanya menunggu, meragukan janji Allah Subhanahu wa taala, serta ditipu oleh angan-angan kosong yang sampai pada akhirnya datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, setan telah datang kepada kalian, memperdaya kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat ke-13 sampai 14. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit pembahasan tentang keadaan orang-orang munafik yang mana mereka tidak mendapatkan jalan terang di akhirat nanti. Selain di dunia, mereka juga tidak akan mendapatkan jalan terang di akhirat. Jadi keadaan mereka benar-benar sangat parah. Keadaan mereka benar-benar sangat parah. Kita kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya sifatnya orang-orang munafik adalah diantaranya dia malas sholat. Dia malas sholat. Tadi firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, qala al-Imam Aidon, ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga mengatakan qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Hadhihi sifatul munafikina fi ashrafil a'mali wa afdaliha wa khairiha wa hiya shalah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, malasnya orang-orang munafik dalam salat itu, kemudian mereka juga ingin dilihat oleh manusia, riya dalam sholat, lalu tidak mengingat Allah kecuali hanyalah sedikit. Ya, mereka sangat sedikit sekali mengingat Allah dalam ibadah, dalam sholat tentunya. Hadhihi sifatul munafikin. Inilah sifatnya orang-orang munafik. Fi ashrafil a'mali wa afdaliha wa khairiha. Di amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan yang paling ashraf, yang paling mulia, wa afdal, yang paling utama, wa khairiha, dan yang paling baik, wa hiya shalah, itu adalah salat. Bayangkan, orang-orang munafik, mereka melakukan sebuah amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan yang paling mulia, paling afdal, paling baik, tapi mereka melakukannya bukan karena Allah. Mereka melakukannya malas, mereka melakukannya riya. Padahal ini adalah amalan yang paling afdal dalam agama Islam. Rukun Islam yang kedua.
Tapi ini dilakukan oleh orang-orang munafik dengan berbagai macam keburukan yang ada dalam sifatnya. Riya, malas, dan juga tidak khusyuk dalam sholat. Idza qamu ilaiha qamu wa hum kusala anha. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka orang-orang munafik jika mereka ingin melaksanakan sholat, mereka akan merasa malas, akan merasa berat dalam menunaikan sholat. Li'annahum la niyata lahum fiha, karena pada hakikatnya enggak ada niat untuk sholat pada diri mereka. Wala imana lahum biha wala khasyah. Selain enggak ada niat dalam hati mereka untuk menunaikan sholat, enggak ada keimanan pada diri mereka, dan enggak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqiluna ma'naha, dan mereka juga tidak memahami makna yang ada di dalam bacaan-bacaan salat. Inilah keadaan orang-orang munafik. Semoga kita bisa terhindar dari sifat mereka. Sifat yang ketiga yaitu mereka malas dalam salat, merasa berat untuk menunaikan salat. Ketika sudah salat ternyata riya, enggak mengingat Allah kecuali sedikit. Ya, dan mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salama wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.